Oke, halo. Kali ini kita akan masuk ke dalam tutorial membuat kunci untuk kebutuhan game, ya. Jadi kunci terutama untuk game-game adventure mungkin ya, untuk game horor, kunci ini salah satu elemen penting yang kemungkinan harus ada gitu ya di game dengan tema tadi, gitu ya. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini, saya akan langsung hapus cube ya, tekan X, delete. Nah, kita harus tahu posisi nanti objek itu di game seperti apa tuh ya. Dia tampak atas, jadi misalkan kunci gitu ya. Kunci itu kan, dia nggak berdiri gitu ya, nggak vertikal, tapi dia, lay down di atas satu permukaan. Nah, itu jadi acuan kita untuk starting bekerja gitu ya. Jadi di sini kenapa saya harus bekerja di top orthographic, karena objeknya tadi itu ya, letaknya ada di atas saat di game, ya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu ya. Kalau memang tampak samping ya udah dibikin tampak samping karena misalkan harus nempel di dinding gitu ya dan seterusnya. Oke, saya sudah cari di internet gambar apa ya, kunci gitu ya. Nah, ini jadi tampak atas seperti ini posisinya. Saya coba atur kira-kira aja karena ini juga bukan objek utama yang selalu digunakan oleh main character, jadi kita nggak usah, terlalu effort gitu ya untuk membuat detail dan ini konsepnya juga low poly. Nah, setelah kita memasukkan gambar referensi, tekan Shift A untuk, kita pakai silinder ya. Ini karena objek bagian utamanya saya mulai dari bodinya yaitu silinder. Nah, silinder ini defaultnya di Blender dia tampak atas seperti ini ya. Dan jangan klik apapun selain di bagian menu ini ya, di kiri ada add cylinder. Saya ubah, default verticesnya dari 24, sorry, dari 32 menjadi 24 gitu ya. Saya rasa cukup, mau ke 12 atau 16 silakan gitu ya. Saya pakai 24 aja. Oke, seperti ini. Terus kalau sudah kita rotasi ke sumbu Y karena kita mau tidurkan gitu ya, seperti ini. Terus untuk memudahkan melihat bagian belakang, saya ubah viewportnya ke wireframe atau gini langsung Alt Z ya, seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa seleksi bagian yang tidak terlihat bagian belakang tuh ya. Kalau pakai solid kita akan kesulitan. Oke, seperti ini saya dari object mode ya, di sini saya pindah ke edit mode, tekan tab. Oke. Nah, ini kita tinggal klik kiri tahan, terus kita grab pada sumbu X seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, ini bagian ujungnya tampak, silinder apa ya, setengah bola ya, setengah hemisfer gitu ya. Ini saya extrude lagi. Nah, saya mulai langsung ke bagian ujungnya. Ini jauh lebih mudah daripada saya harus bertahap di tengah ini. Nah, sehingga di sini saya kasih loop cut, Ctrl R, klik ya, kira-kira segini. Terus saya tekan S untuk scale ya. Jadi lebih terlihat lah itu ya dan memudahkan. Langkah berikutnya adalah membuat ini ya bagian dari ornamen kunci itu ya, dan dia juga punya fungsi tahanan ketika kunci itu masuk ke bagian lubang kuncinya gitu ya. Nah, ini saya tekan Ctrl R, saya kira-kira taruh sini, terus saya tekan Ctrl B ya, Ctrl B untuk membuat bevel gitu ya. Tapi yang sejajar seperti ini. Terus untuk bagian sini saya tekan Ctrl R lagi, lalu di bagian ujungnya saya tekan Ctrl R lagi, gitu ya. Nah, saya tambah lagi di sini ya. Jadi saya membuat kuncian di dua sisinya dahulu. Terus ini saya sambil scroll ya. Ctrl R terus scroll ke depan untuk menambah segmen. Nah, kita butuh 4 segmen tuh ya. Seperti ini kalau sudah klik kiri. Oke. Nah, saya berpindah sekarang dari vertex ya,
selection ya, select mode vertex ke select mode face atau shortcutnya di keyboard itu tekan angka 3. Nah, lalu saya tekan untuk memudahkan seleksi, saya tekan Alt ya, terus di bagian face salah satu ini, nah saya klik kiri. Terus saya tekan sambil tetap tahan Alt-nya, saya tekan Shift untuk menambah seleksi itu ya. Nah, untuk menggeser saya tekan scroll, saya zoom out aja tuh ya. Saya lepas lagi. Nah, saya tekan Alt dan tekan Shift seperti ini. Ya, jadi perlu bersabar itu ya untuk yang baru mulai belajar. Ya kita perlu konsisten latihan tuh ya supaya apa ya namanya itu muscle memory gitu ya. Jadi antara apa yang kita inginkan dan motorik kita itu sinkron gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita akan tekan tombol Alt E untuk extrude ya. Jadi masing-masing ini kita akan extrude Alt plus E ya, terus pilih extrude face along normals. Seperti ini. Nah, saya tidak menekan tombol mouse apapun, saya hanya menggerakkan mouse saya ya, saya gerakkan ke arah luar. Kira-kira aja seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, ini kalau kita coba rotasi, kita sudah punya bentuk utamanya. Nah, saya kembali ke top view. Berikutnya adalah kita menambahkan bagian kepala ini ya, bagian kepala. Nah, ini kita bisa amati ternyata di bagian kepala ini ada semacam pattern itu ya. Jadi dia tidak lubang. Jadi dia ada semacam apa ya? Ya untuk penanda ya ini kunci ruangan apa gitu ya. Oke, untuk memulainya saya akan buat ini pastikan 3D eh, kursornya ada di tengah. Kalau misalkan posisinya tadi klik kanan nggak sengaja seperti ini, kita tekan Shift S terus kursor to world origin. Nah, kenapa ini penting? Karena ini adalah tempat di mana spawn dari objek yang kita akan panggil, ya. Nah, saya pakai tekan shift, saya ulangi, saya tekan shift A. Bentar, saya balik ke object mode, terus shift A. Saya pilih circle. Nah, jangan klik apapun di luarnya ya. Di sini karena tadi terakhir saya sudah buka sub menu untuk properti dari objek organik yang udah terbuka. Ini verticesnya saya ubah ke mungkin 12 saja cukup ya. Ya. Kenapa saya milih 12 cukup? Saya memastikan bagian ujungnya ini itu tepat di tengah ya. Karena kalau lebih dari itu bisa nanti nggak center gitu ya, nggak tepat nanti tepat di tengah. Oke, kalau sudah saya geser, oke, saya geser sesuai sumbu X biar nggak kemana-mana. Nah, dia akan snapping pada sumbu X. Ini saya scale, oke. Nah, supaya tampak lebih apa ya, sesuai bentuk referensi, saya tekan scale S ya, shortcutnya terus tekan huruf X ya, seperti ini. Kalau teman-teman bingung, ini sumbu X atau sumbu Y, tinggal dilihat garisnya ya, atau di bagian kanan atas ini, Y itu ada di bagian atas, ya Z itu mengarah ke kita, X itu ini ya, di posisi top itu jadi posisi horizontalnya. Ya, nanti kalau beda view lagi, ya front atau right atau bottom bisa beda lagi gitu ya. Nah, setelah ini saya masuk ke edit mode. Oke, edit mode, saya pilih vertex atau tekan angka 1, saya select all, lalu saya extrude. Nah, kalau extrude seperti ini, biarin aja, terus klik kiri, Ctrl Z, saya scale, saya ulangi, extrude, S, ya, jadi langsung seperti ini kira-kira. Terus saya tekan S pada sumbu X supaya lebih pipih bentuknya.
lebih seperti inilah tuh ya. Oke, ya. Nah, setelah itu kita untuk menambah ketebalan ya, kita akan saya ini pindah ke posisi right orthographic ya. Bebas saja teman-teman mau ke arah mana. Saya tekan E, extrude ya. Nah, saya akan bikin scale pada sumbu Z ya, jadi ketebalannya hanya ke atas dan bawah ya. Terus saya tekan G pada sumbu Z ya. Mungkin kita sambil cek. Mungkin kalau kesulitan kita matikan dulu X-ray-nya. Nah, ini kurang tebel ya. Saya tekan scale Z. Nah, kalau kita ingin benar-benar presisi ya, ini tepat tengah. Saya biasanya bikin loop cut lagi di sini, tekan Ctrl R. Nah, seperti ini. Terus untuk memastikan di tengahnya, jadi panduan tengahnya itu ikut bodinya ini. Ya. Nah, bodinya ini. Ini tengahnya ini, ya. Oke. Yang saya lakukan, saya select all, terus saya nyalakan snap-nya pada jadi dia akan nge-snap atau mencari bagian dari objek 3D yang terdekat tuh apa? Ada vertex, edge, atau face. Saya pakai edge, gitu ya. Oke, closest, edge. Nah, ini terus saya tekan G pada sumbu Z. G, 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 G. Nah, dia kayak snapping gitu ya, dia otomatis. Ini kita harus cek lagi ya. Nah, dia kegeser. Nah, ini kita harus lihat lagi, tapi dia pasti di tengah ini. Ya, terus kita tekan G. Nah, jadi dia otomatis nge-snap. Ups. GZ. Ini pasti udah di tengah. Kita nggak usah kira-kira lagi gitu ya, karena kan takes time ya. Nah, kita cek lagi di referensi, ini ada pergeseran. Kita matikan dulu snap-nya atau shortcut-nya Shift Tab. Ini saya tekan G pada sumbu X. Nah, ini kan ada celah nih ya, berarti ini harus kita seleksi ya silindernya. Terus kita nyalakan dahulu transparannya. Nah, ini kita grab pada sumbu X biar masuk gitu ya. Kita nggak perlu melakukan proses boolean itu ya, karena terlalu effort dan ini bukan objek yang dianimasikan. Terus alasan berikutnya bukan objek utama gitu ya. Kalau ini objek yang dianimasikan di game dan ini jadi objek utama yang harus terlihat detail gitu ya, maka kita harus lakukan itu gitu ya. Jadi kita harus berpikir efektif gitu ya dan efisien ya, karena waktu yang terbatas. Oke, nah saya lupa ini ya, di bagian tengah ini sebenarnya adalah ada nggak lobang gitu ya. Nah, solusinya kita tekan Ctrl R di sini, terus saya tekan Ctrl B ya. Terus ini saya hapus dinding dalamnya, dissolve, terus saya pilih dissolve face, karena kalau saya tekan face ya nggak apa-apa sih, sama aja ya. Nah, setelah itu ada pilihannya tuh ya. Nanti dilihat lah efeknya bisa beda gitu ya. Oke, seperti ini kita seleksi dua sisi edge-nya, terus kita tekan F. Sorry, berarti kan kita mau nutup ini ya. Nah, berarti kita harus pastikan ini ada, atau bisa karena kita nggak butuh ini ya. Nah, kita tekan gini aja tadi ya. Saya ulangi, tekan Shift, Alt, ya, terus klik, terus tekan F. Sebagian bawah sama Alt, klik, tekan F untuk membuat face. Ya, jadi dia nanti kita bisa kasih tekstur. Jadi untuk penanda kunci ini adalah kunci untuk misalkan kalau ini kamar hotel itu ya, nomor berapa itu ya. Oke,
Saya akan menambah bevel sekalian ya, dan sebelum menambah bevel kita harus cek ini skill-nya udah bener nggak. Nah, ternyata di sini skill-nya masih aman tuh ya, 1, 1, 1 gitu ya. Jadi ketika nanti di bevel dia tetap simetris gitu ya. Nah, ini saya sekalian saya shift alt ya untuk multiple selection. Terus saya tekan Ctrl B untuk bevel. Nah, ini ya. Tetap saya kasih bevel supaya ketika dia nanti terkena pantulan sinar, sisi, miringnya bevelnya ini akan catch lighting gitu ya. Jadi akan memudahkan player itu untuk notice itu ada objek. Karena kalau dia flat itu, nggak dapet pencahayaan itu ya, ataupun ada tapi nggak mudah diketahui oleh pemain gitu ya. Oke, nah, termasuk sekarang, bagian ini ya, tiap-tiap bagian sisinya kalau kita lihat di referensi kan dia ada lengkungan ya, jadi nggak tajam seperti ini, ya. Nah, sama multiple selection, tapi kita lihat cek lagi gitu ya. Nah, kita lihat skill-nya dia berubah. Sebelum di bevel sebaiknya, kita apply dulu ya, apply skill. Nah, dia satu-satu. Ya, jangan khawatir, ya seleksi yang kita lakukan nggak akan hilang selama kita nggak klik yang lain ya. Nah, terus kita tekan Ctrl B. Nah, ini ya, kira-kira seginilah ya. Ini kita bukan kerja benda mekanik yang harus presisi itu ya, kayak mobil atau apapun ya yang sifatnya harus presisi. Nah, kita sudah punya bevel. Nah, terus bagian terakhir kita bikin bagian ini ya, eee, ujung kuncinya yang dia akan unlock gitu ya, sistem mekanik untuk penguncian. Nah, saya pakai objek yang berbeda itu ya, saya tekan, shift A, terus plane ya, saya scale, oke. Mungkin di video sebelumnya saya sudah jelasin waktu bikin batu nisan itu ya, pakai pendekatan knife tool. Nah, ini teman-teman boleh pakai pendekatan yang sama ya, terserah. Ini saya akan pakai mirror karena biar kita fokus di satu sisi saja ya. Oke, seperti ini. Saya hapus dulu bagian kanannya, face-nya. Terus saya, tambahkan mirror modifier. Oke, sebentar saya matikan dulu. Oke, generate atau di sini ya, mirror. Clipping-nya saya nyalakan. Terus saya tekan Alt Z untuk transparan ya, X-ray seperti ini. Terus saya tekan, nah kita ikuti aja polanya ini ya. Nah, bagian sini dulu, ini bagian sini, terus lagi bagian sini. Ada banyak cara lah ya teman-teman ya. Ini mungkin salah satu dari sekian banyak cara yang teman-teman bisa ikuti. Ya, kalau ada cara yang lain silahkan ya. Nah, ini bagian yang nggak kita pakai, sorry. Oke, ini masih ada ini ya, jangan sampai tertinggal. Oke, ya, betul. Ini saya hapus. Ya. Nah, ini ya bentuknya seperti ini. Kayak bentuk creature di game apa itu ya? Saya lupa tuh di Atari gitu ya. Monopoly. Oke, ini saya seleksi semua terus saya tekan F supaya dia jadi sorry. Eee, ya harusnya ini kalau diseleksi oke. Ya, ya dia udah jadi satu. Terus, saya apply ya. Ini vertex bagian tengahnya ini nggak perlu, saya hapus aja. Nah, ini saya pakai dissolve vertices. Mungkin yang ya saya coba ya dissolve vertices. Oh, ikut hilang. Ya udah kita biarin aja atau ini ya dissolve edge. Kita harus ke dissolve edge. Atau ini saya pastikan nggak ada double. Oke lah, kita biarin dulu aja.
kita nggak usah terlalu effort di situ. Kita tekan E, extrude pada sumbu Z. Extrude pada sumbu Z. Nah, ini kenapa nih kok seperti terlepas? Bentar, saya tekan M by distance. Oke. Oke, mungkin karena tadi ya, saya undo dulu sebelum apply. Ini saya coba extrude. Ya udah deh. Saya nggak tahu ada terjadi sesuatu gitu ya. Atau ini mungkin saya coba cek dahulu face orientation-nya. Iya, dia kayak ada objek yang sama ya. Mungkin karena tadi nah ini ya, saya hapus dulu. Saya flip Alt N. Ya. Oke. Ini kita menu dulu ya. Oke. Ini saya tekan salah satu edge saja, terus tekan F. Nah, dia akan otomatis menutup ya. Oke. Ini udah tertutup semua. Oke. Ya, sekarang saya scale pada sumbu Z. Oke. Saya kira-kira aja. Kalau mau presisi tadi ya caranya sama di snapping. Ini Ctrl R, klik kanan, dia pasti automatically center. Ya, terus kita nyalakan snapnya. Ya. Tekan A dulu. Terus kita lihat tampak depan ini. Ini misalkan mau presisi banget gitu ya. Jadi grab Z. Nah ini ya dia udah ngunci ini. Jadi kita nggak usah ngira-ngira lagi gitu ya. Apakah sudah tepat di tengah atau belum. Nah saya akan apply mirror modifier-nya. Terus saya tambahkan bevel tapi pakai modifier. Kita coba lihat. Nah ini terlalu banyak. Nah kita agak kecilin. Mungkin 0,01. Ini saya rasa cukup. Terus saya apply. Ya. Jadi kita bisa menggunakan cara yang banyak cara lah itu ya. Ada pakai modifier itu yang untuk bevel, ada yang manual diseleksi edge-nya. Nah ini karena tadi saya sudah menyalakan face orientation di bagian overlay-nya ini ya, viewport overlay. Kenapa ini kok merah? Artinya dia normalnya terbalik. Ini harusnya ada di sisi dalam, tapi karena proses extrude biasanya ya, dia jadi di luar gitu ya. Nah ini saya select all dulu ya, karena ini objek yang terpisah. Terus saya shortcutnya flip normal Alt N ya, bisa flip atau recalculate outside. Saya pilih yang flip aja. Oke, nah ini kita udah jadi semua. Oke, kita seleksi ketiganya, terus tekan Ctrl J untuk join supaya jadi satu objek. Nah kita cek lagi di bagian itemnya. Oke, skillnya aman ya, X, Y, Z-nya dia di satu semua. Ini juga akan berdampak saat nanti objek 3D ini ketika teman-teman akan ekspor ke game engine itu ya. Nah ini sudah selesai as static mesh gitu ya, atau objek 3D basicnya. Nah karena perlu material, sama kita perlu memastikan untuk posisi pivot ya. Jadi jangan diremehkan. Mungkin teman-teman kalau cuman untuk kebutuhan render aja nggak ada masalah, tapi untuk di game posisi pivot tuh titik tengahnya ini ya. Jadi ini misalkan saya rotasi, tekan R, nah titik pivot tuh yang tengah itu. Nah untuk memudahkan di game salah satunya itu ya, karena untuk supaya waktu
ada P6 dan macam-macam, dan memudahkan agar snapping-nya itu tepat di permukaan satu objek di dalam game 3D gitu ya, di game engine. Nah, saya pilih secara manual di bagian bawah ini ya. Saya pindahkan dulu Shift S, cursor to selected. Nah, saya ingin memindahkan pivotnya yang warna bulat kuning ini ke sini. Nah, jadi di edit mode saya pilih klik kanan ya tadi ya. Terus saya pindahkan 3D kursornya ke situ. Nah, ini belum pindah, masih di sini kan. Nah, ini kita klik kanan, set origin, terus origin to 3D cursor. Nah, ini kalau dirotasi sekarang rotasinya ikut di titik sini. Nah, itu ya. Nah, bayangin kalau objeknya cukup banyak gitu ya, kasihan nanti programmernya itu ya harus ya yang ngerjakan Anda ya pasti ya kalau Anda 3D artist ya. Tapi kalau dia harus ngerjain sendiri ya harus manual itu ya. Meskipun di game engine kayak di Unreal atau mungkin di Unity ya, saya nggak tahu, di Unreal tuh bisa itu ya posisi pivotnya dibetulin. Tapi sebenarnya ini tuh tanggung jawab utama dari 3D artist. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal tambahkan material. Untuk pengecekan kita klik viewport shading ya untuk material preview. Di sini defaultnya masih warna putih. Nah, ini ya kita tinggal klik new, terus biasakan kasih nama itu ya. Misalkan meskipun nanti di game engine kita masih melakukan secara manual, tapi beberapa game engine akan membawa nama itu tergantung jenis ekspor filenya ya. Saya nggak bahas dulu di sini ya. Saya tekan M underscore key gold misalkan. Nah, saya buat gini aja dulu ya. Oke. Terus mungkin terlalu orange. Terus roughness-nya saya kecilin supaya dia 4 kilo. Nah, biar nggak tetap meskipun low poly tapi tetap smooth, saya pilih set auto smooth seperti ini. Oke. Nah, untuk bagian dalamnya sini, nah kita seleksi aja dulu. Kita masuk edit mode, kita seleksi, ini juga diseleksi. Terus mungkin kita tambahkan di sini add material slot ya. Misalkan namanya kita klik new. Terus kasih nama misalkan M itu material ya. Key underscore gold underscore ID misalkan. Nah, ya, terus kita assign. Nah, ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda mau UV unwrap ya silakan nanti gambarnya dipaskan di sini. Ini ada di video sebelumnya dan mungkin nanti di tutorial berikutnya yang fokus lebih ke UV unwrap. Oke, jadi ini udah siap. Jangan lupa untuk di save ya, kasih nama misalkan tadi ya. Kalau di Unreal kita biasakan SM static mesh underscore key misalkan gitu ya. Save Blender ya. Nanti waktu diekspor ya Blender kan format khusus Blender. Kalau untuk di game engine dia punya nggak baca Blender itu ya. Jadi biasanya pada umumnya pakai FBX gitu ya, atau pakai ini ya Git itu ya, GITLB export ini ya, ralat GLTF ya. Ini ya nanti kalau diekspor bisa ini tuh ya. Nah, saya nggak bahas dulu ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat silakan subscribe dulu ya, bisa nanti follow di Instagram saya untuk game indie game horror yang lagi saya coba bikin itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau ada komentar, ada pertanyaan silakan aja tulis di komentar.